Assalamualaikum. Saya Dewi Nagasari dari Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, dosen Profesor Dr. Spencer Sarlia SME dengan materi Financial Distress. Mind Mapping Financial Distress. Menurut Gamayuni, financial distress adalah keadaan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin merupakan awal terjadi kebangkrutan. Macam bentuk financial distress. 1. Economic failure, yaitu di mana suatu keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya perusahaan termasuk biaya modal. 2. Business failure, yaitu di mana suatu keadaan perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi kerugian di kreditor. Technical insolvency, yaitu di mana suatu keadaan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang keempat, insolvency in bankruptcy, yaitu di mana suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan. Yang kelima yaitu legal bankruptcy, yaitu di mana suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum. Penyebab financial distress. 1. Neoclassical model, yaitu kebangkrutan terjadi apabila alokasi sumber daya dalam perusahaan tidak tepat. 2. Financial model, yaitu percampuran aset benar namun struktur keuangan salah dengan liquidity constraint. 3. Corporate governance model. Menurut model ini, kebangkrutan memiliki campuran aset dan struktur keuangan yang benar namun dikelola dengan buruk. Ciri-ciri perusahaan yang mengalami financial distress. 1. Pengurangan dividen. 2. Penutupan pabrik. 3. Kerugian. 4. PHK. 5. Pengurangan CEO. 6. Harga saham. Cara memprediksi financial distress yaitu menggunakan model Z-score. Z-score merupakan skor atau indeks yang digunakan untuk memprediksi menilai probabilitas kebangkrutan sebuah perusahaan dalam waktu 2 tahun ke depan. Formula Z-score diperkenalkan dan dipubliskan pada tahun 1968 oleh Edward Allman. Pada saat itu, Allman adalah asisten profesor keuangan di Universitas New York. Model original Z-score, model ini dikembangkan pada tahun 1968 yang lebih sesuai diterapkan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur publik. Model revisi Z-score, model ini dikembangkan pada tahun 1983 untuk private manufaktur. Variabel X4 pada fungsi ini digunakan nilai buku stockholders equity karena perusahaan private manufaktur tidak memiliki market value of equity. Variabel X4 menjadi perbandingan nilai buku modal terhadap nilai buku hutang. Selanjutnya kita akan membahas penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal Elsevier yang berjudul An Analysis of Opportunistic Behavior, Mechanisms and Financial Distress. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan publik Malaysia dalam rentang waktu 2010 hingga 2012. Dua hipotesis didukung H2 dan H3 dan satu ditolak H1. Manajer perusahaan akan terlibat dalam manajemen laba ketika perusahaan sehat secara finansial dan ketika laba perusahaan tinggi. Penggunaan manipulasi pendapatan menyamarkan kinerja operasi perusahaan dan mengurangi keandalan dan keakuratan informasi penghasilan yang dilaporkan. Ini kemudian menimbulkan masalah bagi pembuat kebijakan juga regulator karena informasi yang diberikan kepada investor akan memberikan dampak negatif pada pengambilan keputusan mereka. Kekhawatiran ini telah mendorong pembuat kebijakan dan regulator untuk mengembangkan dan menetapkan undang-undang dan peraturan untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi yang dilaporkan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan yang mengandalkan informasi yang dilaporkan untuk membuat keputusan ekonomi. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis model akural.
sehingga mengurangi kekuatan pada penelitian ini.